Alhamdulillahilladzi amarana bis-siyam wal qiyam fi Ramadan wa nahana bi ittiba'i khutuwati syaitan. Asyhadu an la ilaha illallah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh lahu syafa'atul a'zam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala khatamin nabiyyin wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil liqa'i rabbi amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yaqulullahu ta'ala fi muhkamati tanzilihi wa huwa a'lamu bi muradih. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala nabiyyukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa qala fi haditsin akhar, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sadaqallahul azim wa balaghal nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, shaimin shaimat yang dirahmati oleh Allah, yang saya doakan, yang saya muliakan segenap keluarga besar Dewan Kemakmuran Masjid Jami'an Nursiyah, orang-orang yang memakmurkan ini masjid, mudah-mudahan hidupnya dimakmurkan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dari segi pengurusnya, imam rawatibnya, remaja masjidnya, jamaah masjidnya, orang-orang yang mementingkan urusan ini masjid, mudah-mudahan hidupnya diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala kalimat pujian dan syukur hanyalah pantas kita persembahkan kepada Allah, karena hidup dan mati kita ini hanyalah milik Allah, dan kita yakin tidak ada daya dan kekuatan apapun kecuali dari pertolongan Allah. Salawat beriring salam tetap tercurahkan kepada manusia pilihan Rasul akhir zaman, buah hati Aminah putra Abdullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada segenap keluarganya yang suci, sahabatnya yang mulia, pengikutnya yang setia, dan kita umatnya yang istiqomah melaksanakan ajarannya hingga akhir masa. Mudah-mudahan kita semua layak untuk diakui sebagai umatnya di yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, shaimin shaimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di Jumat pagi ini, di Jumat subuh ini, kita sudah melakukan aktivitas yang amat sangat disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu salat subuh berjamaah. Bahkan ada beberapa di antara kita yang sudah memulai aktivitas ibadahnya dari sebelum subuh, mengawalinya dengan salat tahajud, kemudian sahur diberkahi Allah, dan melaksanakan qabliyah subuh. Disambung dengan salat subuh berjamaah, melaksanakan sunnahnya di Jumat subuh dengan membaca surah As-Sajdah. Yang kedua adalah surah Al-Insan. Itu sunnahnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu amat sangat bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena di subuh hari ini kita masih dalam kondisi sehat dan dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena 3 cara, waktu, dan tempat
tentang sholat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala amat sukai. Yang pertama caranya, yakni dengan berjamaah. Laki-laki amat sangat ditekankan sunnah muakkad, bukan wajib, tapi sunnah muakkad bagi laki-laki untuk sholat berjamaah ke masjid. Jangan sampai perempuannya, istrinya rajin sholat berjamaah ke masjid, tapi laki-lakinya, suaminya justru sholatnya di rumah. Ini terbalik. Kalau ada yang model begitu, nanti istrinya ke pasar beli mukena warna pink untuk suaminya yang biasa sholat di rumah. Karena laki-laki amat sangat ditekankan untuk sholat berjamaah di masjid. Sunnah muakkad, khairu sufufir rijal, sebaik-baiknya shaf laki-laki awwaluha, yang paling depan. Wa khairu sufufin nisa akhiruha, sebaik shaf perempuan adalah yang paling belakang. Jadi laki-laki amat sangat ditekankan untuk sholat berjamaah di masjid. Bagaimana yang perempuan? Apakah boleh sholat berjamaah ke masjid? Tetap afdolnya perempuan adalah sholat di dalam kamar yang tertutup rapat. Itu sepakat para ulama kita. Namun kalau memang memenuhi dua syarat, maka dia boleh sholat berjamaah ke masjid. Perempuan sholat syaratnya yang pertama, kalau mau berjamaah ke masjid adalah terlepas dari fitnah, baik fitnah dari dirinya atau fitnah dari luar. Fitnah dari dirinya contohnya mau ke masjid, mau ke musola berjamaah, tapi pakai minyak wangi 5 liter. Wangi banget. Itu ketika lewat laki-laki yang mencium wangi parfumnya, mulutnya bilang, siapa nih yang lewat? Matanya melihat, oh itu yang lewat. Itu fitnah dari dirinya sendiri perempuan. Gak boleh, kalau begitu lebih baik sholat di rumah aja. Atau fitnah dari dirinya sendiri ketika dia berjalan menuju masjid musallah ingin berjamaah, bunyi kakinya, cering, pakai gelang kaki ini menunjukkan dia lagi jalan. Itu adalah fitnah dari dirinya sendiri perempuan. Atau fitnah dari luar, kalau mau berangkat ke masjid, ke musola, melewati jalan lorong yang gelap, biasa ditongkrongin oleh para laki-laki tukang maksiat, maka itu adalah disarankan perempuan sholat di rumah saja. Yang kedua, bila perempuan ingin sholat berjamaah di masjid musola, maka tempat sholatnya dia merasakan aman, nyaman, ada shaf khusus perempuan, ada tempat wudhu khusus untuk perempuan, dan itu sudah dijalankan oleh Dewan Kemakmuran Masjid An-Nursiyah. Mudah-mudahan para DKM An-Nursiyah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah muslimin, muslimat, shaimin, shaimat yang dirahmati oleh Allah. Yang pertama adalah salat berjamaah. Likulli khatwatin tamshiha ila salat, setiap langkah kaki yang kalian gerakkan, langkahkan untuk salat berjamaah dihitung sebagai sedekah. Itu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hadis lain, setiap likulli khatwatin, setiap langkah kaki kita turfa'ud darajah, diangkat derajat, wa tamhus sayyi'ah, diampuni dosa. Setiap langkah kaki kita dari rumah ke sini, itu kaki kanan melangkah diangkat derajat, kaki kiri melangkah diampuni dosa. Maka berapa banyak langkah kita? Amat sangat banyak. Bagaimana yang dari rumahnya pakai kendaraan motor atau mobil, maka bukan setiap langkah yang dihitung, tapi setiap putaran pentil rodanya, setiap putaran rodanya dihitung sebagai pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
secara berjamaah. Yang kedua adalah di awal waktu. Afdalnya salat adalah dilaksanakan di awal waktu. Ahabbul a'mal ilallah as-salatu ala waqtiha, salat di awal waktu. Yang ketiga adalah berjamaah di masjid. Ini adalah 3 hal tentang cara, waktu, dan tempat salat yang Allah amat sangat sukai. Alhamdulillah di subuh hari ini kita sudah melaksanakannya. Lantas apa yang harus kita lakukan di subuh hari? Banyak peristiwa di subuh hari. Salah satunya adalah dalam kitab Riyadhus Shalihin, Rasul sallallahu alaihi wasallam ada sebuah hadis juga dituliskan dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani." Tidaklah setiap subuh dilalui setiap oleh hamba Allah kecuali tiap subuh itu turun 2 malaikat Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia. Malaikat turun setiap subuh hari. 2 malaikat itu turun. Jadi malaikat itu tugasnya macam-macam. Ada malaikat yang mencatat amal ibadah kita. Ketika dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, yata'aqabuna fikum malaikatal lail wa malaikatan nahar. Bergiliran malaikat menjaga kalian dari waktu subuh sampai dengan waktu asar. Kemudian mereka melaporkan amal ibadah kalian. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui hamba-Nya. Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Kaifa taraktum ibadi?" Bagaimana keadaan hambaku ketika kalian meninggalkannya wahai para malaikat? Hum yusallun wa yasjudun. Ba'da subuh mereka salat. Subuh hari mereka dengerin ceramah subuh. Catat sebagai pahala. Tapi dengerinnya sambil nyender, ya Allah, enggak apa-apa. Catat. Tapi ada yang dengerinnya selonjoran kaki, ya Allah, enggak apa-apa. Catat. Mungkin itu asam urat atau pinggangnya pegel, pakai koyo atau GPO semalam. Catat sebagai pahala. Di waktu subuh dan di waktu asar. Waktu asar malaikat berjaga sampai dengan subuh, waktu subuh malaikat berjaga sampai dengan asar. Namun hadis itu tadi adalah tentang penjagaan malaikat. Namun peristiwa di subuh hari selain kita dijaga, dilaporkan amal ibadah oleh para malaikat, di waktu subuh juga ada khusus 2 malaikat Allah yang turun. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani." Turun 2 malaikat Allah di waktu subuh. Apa yang dilakukan 2 malaikat itu? Fayaqulu ahaduhuma, satu malaikat berkata, dia berdoa, "Allahumma a'ti munfiqan khalafa." Ya Allah, berikanlah balasan, berikanlah ganjaran, berikanlah imbalan untuk orang-orang yang bersedekah di hari ini. Wa yaqulul akhar, tapi satu malaikat lagi berkata, dia berdoa, "Allahumma a'ti mumsikan talafa." Ya Allah, hancurkanlah, ya Allah, bangkrutkanlah, ya Allah, runtuhkanlah orang-orang yang tidak mau bersedekah di hari ini. Tiap subuh ada malaikat yang mendoakan orang yang bersedekah. Dan tiap subuh ada malaikat yang mendoakan keburukan bagi orang yang tidak mau bersedekah. Maka tinggal kita pilih, jangan sampai kita tidak bersedekah. Setiap hari kita bersedekah. Ibarat orang yang selalu makan ini. Tapi kalau nggak buang air, bahaya ini. Begitu juga kita dapat rezeki terus, tapi nggak disedekah-sedekahkan, bahaya. Maka kita harus sedekah.
Mana qasamalun min sadaqah, tidak ada ceritanya orang jatuh miskin, jatuh melarat karena sedekah. Bal yazdad wa yazdad, tapi akan bertambah dan bertambah. Jangan sampai kita tidak sedekah. Tiap hari itu malaikat mendoakan orang-orang yang bersedekah. Tiap hari malaikat murka kepada orang yang tidak mau bersedekah. Apa yang harus kita sedekahkan? Dalam surah Al-Baqarah ayat 215, di situ ada firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yas'alunaka madza yunfikun, apa yang harus kami sedekahkan? Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, apa yang harus mereka sedekahkan? Qul ma anfaqtum min khairin, katakan kepada mereka bahwa yang kalian sedekahkan min khairin, yang paling bagus menurut kalian. Kalau uang itu yang minimal yang warna biru atau bagusnya warna merah afdalnya. Kalau uang nominal yang paling besar, kalau makanan yang enak rasanya, kalau pakaian yang masih bagus bentuknya dan rupanya. Jangan sampai kita tidak mau bersedekah min khairin, yang paling bagus menurut kita. Ini ada kotak amal Masjid An-Nursiyah, tangannya masuk ke kantong lama banget keluarnya. Nyari yang mana itu? Mau diambil yang 100.000, minggir 100.000. Mau diambil yang 50, tiarap 50. Akhirnya dicabut yang abu-abu lagi dicabut. Udah abu-abu lecek lagi. Masuk WC aja 2.000, masuk surga 2.000. Tapi ala kulli hal, alhamdulillah kalau masih 2.000 tapi setiap hari. Nah, 2.000 sebulan sekali. 2.000 rupiah setiap hari itu afdol, lebih bagus daripada orang yang sedekah 100.000 tapi setahun sekali sedekahnya. Karena malaikat mendoakannya tiap hari. Yang penting tiap hari itu dia sedekah. Kalau bisa kita punya kotak khusus di rumah, bekas kaleng kongguan atau apapun, sebagai sedekah kita di subuh hari. Pergunakan sedekah itu jangan dikhususkan untuk anak yatim. Karena kalau kita khususkan untuk anak yatim, nanti ada tetangga yang membutuhkan uang untuk proses biaya persalinan, kurang uangnya, kita nggak bisa ngambil dari kotak itu. Karena kotaknya kita khususkan untuk anak yatim. Ada orang yang sakit, kita nggak bisa ngambil dari kotak itu, karena kita khususkan untuk anak yatim. Jadi umum saja, kotak di rumah masukkan uang setiap subuh harinya. Masukkan uang setiap harinya, jadi bisa kita bantu tetangga yang sedang sakit, yang persalinan, yang lainnya, ada anak yatim kita kasih. Min khairin, yang terbaik. Uang itu, sedekah itu yang terbaik. Jangan sampai kita nggak sedekah. Coba saya tanya nih bapak-bapak sekalian, karena ibu-ibunya kan di bawah. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seandainya nih di kantong bapak ada uang 100.000 dan 5.000. Kotak amal Masjid An-Nursiyah lewat. Yang mana yang bapak masukin kotak? Berapa pak? 5.000. Di puasa kan boleh bohong. Tuh, 5.000. Tapi di luar sana nih, mau buka puasa, bapak lagi ngabuburit, di kantong bapak ada uang 100.000 dan 5.000. Ada janda muda tuh lewat. Itu janda kan kita santunin juga. Kantong bapak cuma ada uang 100.000 dan 5.000. Yang mana yang bapak kasih santunan buat janda? Ya itulah
Jadi kita memang harus yang terbaik, sedekahkan. Tuh ibu-ibunya di bawah, nggak dengar. Sedekah min khairin, yang terbaik menurut kita. Lantas sedekah itu untuk siapa afdolnya? Yang pertama falil walidain, kata Allah Al-Baqarah 215, afdolnya untuk orang tua. Jangan sampai traktir sana traktir sini, bayarin makan sana makan sini, tapi orang tuanya tidak dipedulikan. Nasinya, lauk pauknya, pakaiannya nggak pernah dipedulikan. Jangan sampai seperti itu. Afdolnya sedekah untuk orang tua dulu nih. Jangan sampai orang tua kita kekurangan. Wal aqrabin, yang kedua adalah untuk kerabat. Handai tolan, masih ada ikatan saudara sama kita. Paman, bibi, maklek, pakde, itu adalah afdol tuh, kita sedekah kepada mereka. Jangan sampai ada ikatan keluarga kita tapi masih membutuhkan, kita kasih sedekah buat mereka. Yang ketiga kata Allah wal yatama, orang anak-anak yatim. Anak yatim adalah golongan yang ketiga. Afdal kita kasih sedekah. Namun jangan lupa kalau mau kasih sedekah kepada anak yatim, minta doanya. Habis kita kasih uang tuh anak yatim, kita bilang, "Dek, nih buat buka puasa. Doain bapak ya biar rezekinya lancar." Itu anak yatim cuma bilang, "Amin Pak," tembus sampai langit. Doanya anak yatim didengar sama Allah Subhanahu wa taala. Itu kita kalau habis ngasih santunan ke yatim, kita kasih uang, doain ibu ya, doain abang ya, mudah-mudahan kerjanya lancar. Amin Bang. Tembus didengar sama Allah Subhanahu wa taala. Ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha. Saya bersama orang yang menanggung beban hidupnya anak yatim berada di surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu khusus anak yatim. Lantas kalau ngasih orang miskin, ada pengemis minta-minta, kita cukup memberi saja, nggak usah minta doanya. Surah Al-Insan ayat 9 Allah firmankan, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'aw wala syukura. Kami memberi kalian hanya untuk mengharap pahala dari Allah untuk orang miskin dan para pengemis. La nuridu minkum jaza, kami enggak butuh balasan. Wala syukura, kami enggak butuh terima kasih. Kami enggak butuh doa kalian, kami kasih aja udah. Itu untuk anak, untuk orang miskin dan para pengemis, kasih aja udah. Kalau dia ngadoain kita, misalnya kita kasih uang 2.000, doanya panjang. Ya udah, amin aja. Yang penting kita enggak minta doanya. Tapi kalau ngasih anak yatim, minta doanya. Tapi juga jangan sampai tuh anak yatim dikerjain tuh. Ayo anak-anak yatim kumpul. Ada santunan, udah kumpul anak yatim, baca Yasin, baca Ar-Rahman, baca Waqiah, baca Tabarok. Banyak nih yang dibaca nih. Baca Al-Muluk, baca An-Naba, terus dibaca. Wah, banyak bacanya. Nih kata anak yatim nih dalam hatinya nih, wah banyak yang dibaca nih, dapatnya gede kali ini. Banyak nih yang dibaca. Lama tuh anak yatim duduk, mulutnya udah puasa, banyak banget yang dibaca. Pas sudah dikasih amplop dibuka, gocek di sini. Itu ngerjain anak yatim tuh. Kalau mau gimana ngasih anak yatim? Secara instan, secara tiba-tiba. Lagi buka puasa nih, ada anak yatim nih, saya tahu nih anak yatim, kasih uang nih dek buat buka puasa. Doain bapak ya, iya pak, udah seneng tuh anak yatim. Cuma ngomong amin pak, udah dikabul doa kita. Kabul, boleh santunan yatim boleh. Namun tadi jangan terlalu lama, kasihan tuh anak yatim. Dia mengharap nanti. Wal yatama, yang keempat wal masakin, adalah orang-orang miskin. Kita kasih sedekah. Jangan sampai orang miskin tidak dikasih sedekah. Kalau anak yatim tadi man mata waliduhu dunal bulugh, anak yang sudah wafat orang tuanya dan dia belum akil baligh. Kalau udah SMP, udah SMA namanya bukan yatim tapi du'afa. Tetap kita santunin.
masakin, orang-orang miskin. Kasih juga sedekah. Yang keempat, jangan sampai ada orang miskin kita tidak pedulikan. Laisa bil mu'min, kata Rasulullah, bukan termasuk orang mukmin yang baik. Man yabitu syab'anan, orang mukmin tidur pules, perutnya kekenyangan, banyak makanan di rumahnya, banyak makanan di kulkasnya, dia tidur pules karena kekenyangan. Wajaru jambihi ja'iun, sedangkan ada tetangganya miskin yang kelaparan. Laisa bil mukmin, bukan mukmin yang baik. Jangan sampai kita menumpuk-numpuk makanan. Apalagi kalau kita tidak jualan, tapi makan aja nih, nggak jualan, terus kita foto makanan itu, kita bikin status, buka puasa nih, pakai misalkan sate kambing, nggak jualan dia. Kalau jualan bolehlah bikin status dia sedang jualan, tapi nggak jualan, dia cuma foto makanan, foto ini. Kalau di luar Ramadan makan siang guys, gitu. Padahal cuma nasi sama urap doang tuh difoto. Nah, jangan. Kenapa emang? Nanti kena ayat alhaakumut takatsur, bermegah-megahan. Kalau makan aja udah. Mau usah ngikutin anak milenial zaman sekarang. Sebelum makan bukan dibaca doa, malah difoto. Makan baca doa. Tuh, untuk orang-orang miskin kita kasih sedekah. Terlalu sempit ngomongin sedekah tentang uang. Bisa makanan, bisa pakaian, kita kasih ke orang miskin yang sedang kelaparan, membutuhkan. Jangan kita menumpuk-numpuk harta. Wabnis sabil, yang kelima adalah orang-orang musafir. Kita berikan sedekah bagi mereka. Wa ma anfaqtum min khairin fa innallaha bihi alim. Apapun sedekah yang terbaik kita keluarkan, Allah Maha tahu dan menerima sedekah kita. Jangan sampai di Ramadan ini kita tidak sedekah. Perbanyak sedekah kita. Afdhalus shadaqah fi Ramadan, sebaik-baiknya sedekah di bulan suci Ramadan. Keluarkan sedekah kita. Berbanyak sedekah kita, karena ini bulan yang mulia, bulan yang amat sangat agung. Siang harinya kita berpuasa, dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sambil puasa, sambil bersedekah. Malam harinya kita juga salat sunnah tarawih. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang salat tarawih qiyamul Ramadan, membuktikan keimanannya, hanya mengharapkan pahala, mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sambil bersedekah, perbanyak ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Sedekah, memberi makan, memberi buka untuk orang yang berbuka puasa itu bagus, amat sangat mulia. Kasaimin ajrul kasaimin, pahalanya seperti orang yang puasa tadi. Maka dia dapat double pahalanya tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Ingat, tapi kalau berbuka puasa kita sering ngaji, ada ilmunya. Ilmu berbuka puasa itu tidak ada hadis yang menyebutkan berbukalah dengan yang manis-manis, tidak ada. Itu mah iklan sirup marjan saja. Jadi kalau berbuka Rasulullah SAW itu dengan rutab kurma basah, rutab. Kalau nggak ada rutab pakai tamar, kurma kering. Kemudian minum air putih. Biasanya orang Galur Sari nggak afdol kalau buka puasanya nggak pakai RPL. Apa tuh RPL? Risol pastel lontong. Tambah lagi bihun. Tapi ingat, Rasulullah tuh pakai kurma. Sebelum buka puasa minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Azan maghrib baca bismillah. Allahumma barik lana, minum, makan kurma. Udah batal puasanya, baru baca doa. Zahabadz dzama'u, telah hilang dahaga. Wa batallatil uruq, telah basah kerongkongan. Wa tsabatal ajru, telah ditetapkan pahala insyaallah. Setelah batal puasa, baru Allahumma lakasumtu, bika amantu. Itu ilmu tentang buka puasa.
Malam harinya kita tarawih dan juga perbanyak baca Al-Quran di Ramadan ini. Kenapa bulan Ramadan mulia? Karena diturunkan Al-Quran. Kenapa Nabi Muhammad Nabi yang paling mulia? Karena mendapatkan wahyu Al-Quran. Kenapa malaikat Jibril menjadi malaikat paling mulia? Karena membawa Al-Quran, wahyu dari Allah. Semua orang yang berinteraksi dengan Quran menjadi orang yang mulia. Jangan sampai kita nggak baca Quran. Jangan sampai kita nggak hatam Quran. Minimal 1 hari 1 juz. Kalau nggak bisa, minta diajari. Banyak imam rawatib kita yang bagus-bagus bacaannya. Rasul sabdakan, man qara'a harfan min kitabillah. Siapa orang yang baca 1 huruf dari Al-Quran, kutibat lahu hasanah, maka baginya 1 kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. 1 kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. 1 huruf 10 pahala. Alif lam mim 3 huruf, berarti 30 pahala. Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf, berarti 190 pahala. Itu di luar Ramadan. Di dalam Ramadan Allah lipat gandakan lagi. Al-mahiru bil Quran, orang yang pandai membaca Al-Quran, tajwidnya sempurna, makharijul hurufnya bagus, sifat hurufnya sempurna, ma'asafaratil kirabil bararah, dikelilingi oleh para malaikat Allah. Walladzi yatata'ta bitilawatih, sedangkan orang yang terbata-bata baca Quran, tergopoh-gopoh baca Quran, masih belepetan baca Qurannya, masih belepotan baca Qurannya, tapi masih mau belajar. Ustaz, tolong ya, saya mau baca Quran nih, kalau saya salah dibenerin ya. Itu tuh. Dia masih mau belajar, masih terima nasihat kalau dia salah ketika baca Quran, falahu ajrani, dia dapat 2 pahala kalaupun salah baca Qurannya. Kenapa? Karena dia masih mau belajar, masih terima nasihat. Baca Qurannya masih belajar, dapat 2 pahala. Falahu ajrani. Tapi ketika dia sudah berhenti belajar baca Quran, merasa dirinya paling hebat, salah dibenerin, galakan dia, maka dia dapat dosa karena dia sudah berhenti belajar Quran. Makanya belajar Quran itu minal mahdi ilal lahdi. Jangan sampai putus, walaupun kita udah umur, udah kumisan, rambutnya ternyata udah banyak kembang jambu yang jatuh jadi putih itu rambut, tetap belajar, tetap mengaji, tetap bertadarus. Orang-orang yang baca Al-Quran insya Allah mulia di hadapan para malaikat, mulia di hadapan manusia, dan mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbanyak baca Al-Quran, berbanyak sedekah, jangan bolos tarawih, jangan bolong Ramadan, karena bagi mereka yang bolong, sebagai penutup, man aftara fi Ramadan, bagi orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan, Irsyadul Ibad, dalam kitab Irsyadul Ibad Rasul sampaikan, bi ghairi udhrin wala maridin, dia enggak puasa Ramadan tanpa uzur, tanpa sakit, dia enggak puasa di bulan Ramadan. Lam yaqdihi siyamud dahri wa insama. 1 hari dia enggak puasa Ramadan tanpa uzur, tanpa sakit, tidak akan pernah tergantikan walaupun dia puasa sepanjang tahun. Karena orang yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa uzur termasuk dosa besar. Kenapa dia enggak puasa? Padahal napas masih Allah kasih. Padahal ketika dia makan siang hari Ramadan, Allah lihat. Kenapa dia enggak malu, durhaka sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Rezeki dia masih minta sama Allah. Wa ya'zubillah min zalik. Oleh karena itu, shaimin shaimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
di hari-hari Ramadan ini perbanyaklah ibadah dan perbanyak doa. Mudah-mudahan wabah pandemi ini segera berakhir, kebangkitan Islam segera terwujud. Allah berikan kepada kita kemudahan untuk puasa 30 hari, tarawih 30 malam, baca Quran 30 juz dan perbanyak sedekah. Mudah-mudahan itu semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk kesempurnaan majelis ini, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. In uridu illa al-islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.